Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Ahli IT Club. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas EGRP Filtering AD atau Administrative Distance. Ya, masih sama, kita masih membahas tentang filtering. Kemarin kita sudah membahas tentang EGRP Basic Configuration, yang dimana itu sangat penting untuk ketika kita mencapai level EGRP Advance ke atas. Basic itu juga sangat penting. Kita juga sudah sebelumnya itu kan membahas teorinya, sedikit teori tentang EGRP. Nah, lalu pada filtering ini kita pertama tuh membahas filtering distribute list, dimana kita memfilter berdasarkan networknya saja. Jadi kita memfilter network. Nah, sedangkan filtering private list itu kita dimana kita memfilter berdasarkan subnetnya saja. Nah, kemarin kita juga sudah mencoba menerapkan yang in maupun yang out. Nah, dan kemarin kita juga sudah membahas filtering access list, yang dimana filtering access list ini dia hanya memfilter IP ganjil genap atau IP house. Nah, sekarang di filtering administrative distance. Sebelumnya apa itu AD gitu? Apa itu administrative distance? Dan bagaimana fungsinya serta bagaimana cara menggunakannya pada filtering routing EGRP. Nah, langsung saja bisa dilihat pada penjelasan berikut. AD atau administrative distance, sesuai namanya, kita akan memfilter routing list kali ini menggunakan metode administrative distance. Sama seperti distance routing biasanya, ada seperti pemilihan jalur routing. Jadi semakin kecil administrative distance yang digunakan routing, maka jalur tersebutlah yang akan menjadi jalur utama dan digunakan sistem routing. Berdasarkan penjelasan dari Cisco, pada EGRP memiliki dua distance, yaitu ada EIGRP sama internal EIGRP, yang dimana administrative distance 90, dan external EIGRP yang dimana administrative distance 110. Nah, di sini juga terdapat sebuah gambar tentang tentang protokol routing dan juga beserta nilai administrative distance-nya. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya ada static route dengan administrative distance 1, lalu ada internal EIGRP tadi 90, lalu ada RIP 120, lalu ada internal BGP 200, dan masih banyak lagi. Nah, jadi ketika routing distance semakin kecil, maka jalur tersebut yang akan digunakan hop EIGRP. Hal ini biasanya terjadi ketika ada multi gateway yang mengarah ke tujuan yang sama, dan sudah pasti jalur static routing akan memiliki distance paling kecil, distance paling terkecil dibanding routing dinamik lainnya. Nah, dan distance paling kecil adalah static routing, yang dimana static route memiliki nilai administratif 1, yang dimana static routing akan menjadi prioritas utama bagi routing untuk melanjutkan paket sampai ke tujuan. Sementara itu pada distance di device Cisco, ketika kita menggunakan distance 255 pada routing EIGRP, maka jalan tersebut akan di-filter. Sistemnya akan sama seperti di network tertentu, karena distance 255 adalah unknown atau tidak diketahui. Nah, untuk topologinya masih sama pada lab sebelumnya. Tapi di sini saya masih melanjutkan dari lab sebelumnya. Saya masih melanjutkan dari lab filtering access list.
Tapi jika kalian ada yang mau mengulanginya, sekalian kalian ingin murojaah, itu juga bisa. Nah, untuk langkah-langkahnya sama seperti yang udah saya sebutkan pada video-video sebelumnya. Nantinya kita pasang IP loopback variatifnya, jangan lupa pasang IP address maupun sampai loopback pada setiap routernya, jangan lupa pasang protokol routing EIGRP-nya. Nah, tujuan kita pada lab ini agar API loopback R3 tidak lagi dimunculkan dalam tabel routing R2 dan R1. Itu dengan cara atau memperbesar nilai administratif desain menjadi 255. Dimana semua tahu bahwa root dengan administratif desain 25 akan dianggap unreachable atau unknown. Nah, di sini ya pada tabel routing bisa terlihat jika nilai default administratif desain 255 adalah unknown. Nah, di sini langkah-langkahnya jika kalian ingin mengulanginya. Nah, konfigurasi filtering ada. Sebelumnya, jika kalian melanjutkan seperti saya dari lab sebelumnya, kita akan menghapus lebih dahulu konfigurasi filtering sebelumnya pada R2. Jika kalian melanjutkan dari lab sebelumnya, langsung saja kita langsung ke VMware kita. Seperti biasa kita nyalakan dulu setiap routernya dengan cara install admin nodes. Oke, lalu klik satu kali untuk setiap routernya. Nah, tadi kan bisa kita lihat pertama kita akan menghapus dulu perintah filtering access list pada lab sebelumnya. Jika kalian melanjutkan dari lab sebelumnya seperti saya. No access list 1 permit 000.1 255 254. Oh, sebentar. Oh, 0000. Lupa. Nah, lalu router EIGRP 10 no distribute list 1 interface 0/1. Nah, lalu kita sambil menunggu agensi. Nanti setelah ini kita lakukan lagi pengecekan pada tabel routing dan pastikan semua IP loopback variasi pada yang di R3 itu akan muncul kembali pada tabel routing R2. Coba kita lakukan pengecekan. Do show IP route. Nah, bisa dilihat pada tabel routing R2 semua IP loopback variasi telah muncul. Jadi kita telah menghapus konfigurasi access list, filtering access list, filtering access list pada lab sebelumnya. Nah, di sini. Nah, sama seperti pada modul, jika kita telah menghapus konfigurasi pada lab sebelumnya, tadi kita sudah melakukan pengecekan pada R2 dan alhasil adalah semua loopback variasi telah muncul kembali dan lengkap. Selanjutnya konfigurasi distance routing. Nah, setelah itu kita ubah distance pada R2 di network 3330 yang telah disetting pada R3 menjadi 255. Tujuannya agar network tersebut tidak muncul pada tabel routing baik pada R2 maupun R1. Karena administratif distance 255 adalah unknown. Nah, jadi caranya pertama kita itu setting access list yang berisi pengizinan untuk network 330, bukan berarti diizinkan, tapi hanya sebagai patokan nomor akses listnya agar network 333.0 bisa disetting distance-nya pada routing EIGRP. Catatan, akses list ini hanya sebagai script konfigurasi yang nantinya akan diarahkan pada konfigurasi distance routing EIGRP 10. Selanjutnya kita coba mengkonfigurasikan nilai administratif distance yang paling besar yakni 255 pada network 3330.
kita akan membuat pada R2 yang dimana konfigurasinya akses list 1 permit 3330000255. Akses list 1 permit 33300000.255. Nah, perintah 3330000255 artinya dari IP address 3330 sampai 333255 akan diubah nilai administratif desainnya menjadi 255, unreachable atau unknown. Nah, setelah itu barulah kita ubah distance routing EGRP-nya. Dengan aksesnya 1 yang sudah kita buat di atas, kita akan merubah distance routing terhadap network 3330. Di konfigurasi ini yang perlu diperhatikan adalah angka 1, di mana angka 1 ini adalah nomor access list yang kita buat sebelumnya. Nah, di ujung sini. Untuk konfigurasi pertama, kita harus masuk ke protokol routing EGRP-nya, lalu kita konfigurasikan distance 255.000.255.255.255.255.1. Langsung saja pada R2. Router EGRP 10. Distance 255 0 0 0 0 255 255 255 255 1. Nah, di sini 1 seperti yang saya bilang ini sebagai number access list-nya. Lalu bisa kita enter. Nah, selanjutnya ada pengecekan. Setelah difilter, kita coba lakukan pengecekan pada tab routing R2 maupun R1. Karena kita memfilter pada R2, otomatis R2 juga tidak akan mendapat tab routing yang di-advertise R2. Untuk pengecekan advertising kira-kira akan seperti ini. Nah, ini coba kita lihat. Nah, hampir sama seperti pada modul, agensinya terlihat mirip seperti pada modul. Nah, selanjutnya. Dan untuk tab routingnya kira-kira akan seperti berikut ini, di mana network 33.33.33.3/2 tidak muncul lagi pada tab routing. Nah, coba kita lakukan pengecekan pada R2. Do show IP route. Nah, bisa terlihat nih IP 3330 plus 0 semuanya tuh tidak ada dalam tab routing, karena tadi kita sudah merubah nilai distance-nya, di mana nilai distance 255 yang seperti saya sebutkan tadi adalah unknown. Jadi jika kita men-setting nilai distance 255 IP tersebut, maka tidak akan muncul dalam tab routing, unreachable. Nah, coba kita akan ping ke 333. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, bisa dilihat bahwa pingnya gagal karena memang kita sudah benar-benar memfilter 333 menjadi kita merubah nilai distance menjadi 255. Jadi saat kita mau melakukan ping, tidak akan bisa berkomunikasi dengan IP 333. Nah, mungkin ini adalah lab filtering terakhir pada EIGRP. Dan mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang authentication. Nah, jadi dari pertama kali kita membahas empat metode filtering pada EIGRP. Yang pertama kan ada filtering prefix list, filtering distribute list. Yang kedua ada filtering prefix list. Yang ketiga ada filtering access list, dan yang terakhir yang kita pelajari sekarang filtering administrative distance. Nah, sebenarnya ini semua adalah pelajaran yang penting, karena saat perusahaan kita sedang membutuhkan sesuatu, kita bisa menyelesaikannya. Nah, dan filtering ini sesuai kebutuhan kita. Jadi misalnya kita ingin
hanya memfilter networknya, kita bisa menggunakan distribute list. Jika kita ingin filter subnetnya, kita bisa menggunakan prefix list, dan begitu yang lainnya. Nah, jadi untuk filter yang ini sesuai kebutuhan klien atau customer kita. Nah, jadi untuk administrasi sistem ini, jika kalian ada yang kurang paham atau kurang mengerti, kalian bisa mengulang video ini. Kalian bisa mencoba video ini, mengulang video ini. Jadi mungkin sekian untuk pembahasan EGRP filtering administrative distance. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.